Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Febrianti Lestari dengan NIM C1N021025, mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan mengenalkan produk baru yang saya buat dari proposal usaha saya dengan judul lampu hias berbahan dasar kerang darah atau Anadara granosa. Seperti ini contoh pamfletnya. Baik, langsung saja saya perkenalkan produknya. Produk yang akan saya perkenalkan di sini adalah bentuk lampu hias seperti pada pamflet berikut. Di sini akan dijual dengan harga 55.000. Bagaimana bentuk proposalnya? Ikuti terus videonya. See you. Lampu hias Anadara granosa. Di proposal usaha kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kemudian bab 2 gambaran umum rencana usaha, dan yang terakhir metode pelaksanaan. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah lautnya mencapai 3 juta kilometer persegi. Tentunya sumber daya alamnya sangat melimpah, terutama sumber daya bahari. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Salah satunya adalah kerang. Kerang merupakan salah satu komoditi perikanan Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Contohnya adalah kerang darah atau Anadara granosa. Anadara granosa memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produksi kerang darah di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mencapai kenaikan sebesar 0,04% dan kenaikan sebesar 10,71% antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Dengan produksi tertinggi pada tahun 2008 yaitu 47.437 ton. Tingginya jumlah kerang sebagai konsumsi sebanding dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Selama ini limbah paling banyak ditemukan berupa cangkang atau kulit. Limbah merupakan kotoran yang dihasilkan karena pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah atau sampah juga merupakan bahan yang tidak berarti dan tidak berharga. Tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses dengan baik dan benar. Berdasarkan hal itu, saat ini banyak dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan limbah dari kerang seperti yang ada pada program Zero Waste. Zero Waste adalah suatu konsep yang mendukung segala tindakan atau usaha agar sama sekali tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk membuat kerajinan produk kerang darah. Produk yang ingin ditawarkan yaitu lampu hias berbahan dasar kerang darah putih atau Anadara granosa. Lampu hias merupakan sebuah penerangan yang menggunakan tenaga listrik dan untuk pencahayaan. Adapun lampu hias ini dapat bermanfaat sebagai penerangan, hiasan, dekorasi, dan pencahayaan. Yang membedakan lampu hias ini dengan lampu hias lain adalah lampu hias ini berbahan dasar kulit kerang darah sebagai salah satu pelaksanaan program Zero Waste. Lampu hias dengan bahan dasar kulit kerang darah putih dapat menghasilkan pencahayaan yang lebih terang dibandingkan dengan yang berbahan dasar kayu. Selain itu, lampu hias ini dapat bertahan lebih lama dan juga memiliki tampilan yang lebih modis. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum
dimulai dari kondisi umum lingkungan. Provinsi Nusa Tenggara merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah. Salah satunya adalah sektor perikanan. Terdapat berbagai sektor perikanan yang berkembang di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah kerang. Kerang disukai oleh banyak masyarakat karena selain dapat dimakan, kerang juga dapat dijadikan berbagai macam kerajinan. Sebagai contoh, kebanyakan masyarakat meminati lampu hias yang tak jarang dijumpai di rumah-rumah penduduk. Yang kedua, ada potensi sumber daya. Kerang darah atau Anadara granosa memiliki nilai ekonomis tinggi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun ke tahun tentang produksi kerang darah. Selanjutnya, ada gambaran produk. Lampu hias merupakan sebuah penerangan yang menggunakan tenaga listrik untuk pencahayaan. Adapun lampu hias ini dapat bermanfaat sebagai dekorasi ruangan, dan lain-lain. Usaha ini mengedepankan keindahan dari kulit kerang darah putih serta bertujuan untuk mengurangi adanya limbah industri. Pada tampilan gambar ditampilkan model lampu hias dari kerang darah putih. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi pada produk ini diestimasikan dalam 1 bulan dilakukan sebanyak 3 kali produksi dan dalam sepekan dilakukan 1 kali produksi. Dalam 1 kali produksi, estimasi dapat menghasilkan 5 buah lampu hias. Dalam 1 bulan ditargetkan dapat memproduksi 450 buah lampu hias. 1 bungkusnya dipatok harga 55.000. Maka dari itu, dalam 1 produksi akan membuat 15 buah lampu hias dan pada tampilan di atas telah ditampilkan perhitungan variabel cost selama 1 tahun. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha dimulai dari menganalisis biaya. Modal awal perhitungan lampu hias kerang darah dalam 1 kali produksi yang dilakukan selama 1 minggu dengan menghasilkan 5 pieces ditampilkan pada layar. Yang pertama ada total biaya bahan. Total biaya bahan ini adalah jumlah dari total biaya bahan baku ditambah perlengkapan dan biaya lain-lain. Didapatkan sebesar 737.000. Kemudian untuk penentuan harga jual, total biaya dibagi dengan hasil produksi selama 1 minggu. Jadi didapatkan seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk harga jual dipatok 55.000 karena harga pokok dijumlahkan dengan laba yang diinginkan, maka menghasilkan 55.000 per unit. Selanjutnya perhitungan proyeksi cost flow dalam 2 tahun. Seperti yang ditampilkan pada layar, diketahui R/C rasio yang dihasilkan dalam setahun adalah 6,72. Maka karena rasionya melebihi 1, maka dengan ini usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Begitu pula dengan B/C rasionya dalam 1 tahun menghasilkan 3,36. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha lampu hias ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada kelayakan usaha atau cost flow. Perhitungan kas selama 2 tahun. Seperti yang tertera pada layar, total aktivitas operasional menghasilkan sekitar 41.712.000.
Sedangkan untuk posisi akhir kasnya dapat menghasilkan 41.600.000. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan pengamatan, seperti melakukan pengamatan lingkungan agar mengetahui harga pasar. Setelah itu, langkah selanjutnya membuat planning usaha, mulai dari menentukan lokasi usaha, cara pembuatan produk, cara pengemasan, hingga strategi pemasaran. Adapun tahapan pembuatan lampu hias itu dibagi menjadi dua, yaitu cara membersihkan kerang. Cara membersihkan kerang seperti yang tertera dalam gambar. Pertama, mengumpulkan cangkang, kemudian dipilih yang masih kuat dan tidak mudah pecah atau rusak. Kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Selanjutnya ditambahkan air hingga semua cangkang terendam. Kemudian tuangkan beberapa tutup botol pemutih pakaian. Ada peringatannya, yaitu jangan mencampurkan pemutih pakaian dengan deterjen secara langsung, karena itu akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas beracun. Kemudian tidak menambahkan pemutih terlalu banyak karena dapat menyebabkan cangkang nantinya mudah patah atau pecah. Langkah selanjutnya, biarkan cangkang kerang di dalam rendaman tersebut selama sehari semalam. Kemudian buang air rendaman lalu bilas dengan air bersih dan digoyang-goyangkan atau diaduk-aduk selama residu larutan pemutih dan kotoran bersih. Selanjutnya ditambahkan deterjen pencuci piring. Kemudian menggunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel pada celah-celah dan gerigi cangkang. Selanjutnya bilas cangkang dengan bersih, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Selanjutnya untuk proses pembuatan lampu hias ada 8. Yang pertama, cangkang dipilah sesuai ukuran dan bentuknya, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan, lalu persiapkan bahan, kemudian disusun satu persatu di atas balon dan dilekatkan menggunakan lem tembak. Selanjutnya, ratakan permukaan balon dengan permukaan kulit kerang secara membundar mengikuti besarnya ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, sisakan ruang untuk memasukkan lampu pada bagian bawah. Kemudian pasang bagian listrik dan lampu pada bagian bawah dengan tepat di tempat yang sudah disiapkan menggunakan triplek atau kertas kado. Selanjutnya untuk pengemasan produk. Sebagai nilai tambah dari produk untuk meningkatkan minat konsumen dan mengurangi kerusakan produk saat pengemasan, maka dilakukan pengemasan dengan menggunakan plastik PCP bening sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya pada plastik pengemasan akan ditempelkan label. Seperti contoh berikut, ini contoh plastik PCP beningnya, plastik kemasannya, sedangkan logo yang kita tawarkan seperti pada gambar. Untuk strategi pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Karena dengan melakukan promosi melalui media sosial dapat menjangkau berbagai lapisan usia konsumen dan membantu proses pemesanan yang lebih luas. Kemudian pemasaran melalui media sosial memungkinkan adanya sistem pasar antar. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menetralisasi produk ke konsumen. Selain itu, penjualan juga akan dilakukan langsung kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan agar konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan dan memperkenalkan produk kepada konsumen lain sehingga target pasar akan semakin luas. Contoh promosinya itu seperti pada yang sudah ditampilkan pada gambar. Ini yang pertama postingan di Facebook, kemudian Insta Story, dan yang terakhir menggunakan pamflet.
Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.